Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang soal pemecahan masalah bangun datar. Nomor 1. Diketahui luas suatu persegi 49 cm persegi. Tentukan ukuran sisi persegi tersebut. Untuk mencari panjang sisinya, maka kita mulai dari yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu luas persegi. Kita uraikan rumus luas persegi. Rumus luas persegi yaitu S kuadrat. Jadi S kuadrat itu sama dengan 49. Maka S saja atau sisi saja sama dengan akar dari 49, yaitu 7 cm. Jadi, ukuran sisinya yaitu 7 cm. Nomor 2. Pak Subur memiliki sebidang kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 2000 meter persegi. Jika lebar kebun adalah 25 meter, tentukan panjang kebun Pak Subur. Nah, untuk mencari panjangnya, kita mulai dari yang sudah diketahui ini. Nah, dari yang sudah diketahui, yang ada rumusnya itu luas. Nah, kita uraikan rumus luasnya. Rumus luas persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar itu sama dengan 2000. Nah, sedangkan ini lebarnya sudah diketahui 25, maka L-nya kita ganti dengan 25. Panjangnya ini ditanyakan, maka kita biarkan saja. Jadi panjang kali 25 itu sama dengan 2000. Maka untuk mencari panjang sama dengan 2000 dibagi 25 sama dengan 200 dibagi 25, 80 meter. Jadi panjangnya 80 meter. Diketahui keliling suatu persegi 48 cm. Tentukan ukuran sisi persegi dan luasnya. Maka, untuk mencari sisinya, kita mulai dari yang sudah diketahui ini. Yang sudah diketahui keliling. Kita uraikan rumus keliling persegi. Rumus keliling persegi itu 4S. Ya, 4S sama dengan 48. Nah, maka S-nya saja 48 dibagi 4 sama dengan 12 cm. Jadi sisinya 12 cm. Maka luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat ya. S-nya 12, jadi 12 kuadrat sama dengan 144 cm persegi. Nomor 4. Keliling persegi panjang 88 cm. Jika panjangnya 26 cm, tentukan lebarnya berapa. Nah, untuk mencari lebar, ya, caranya sama seperti pada nomor sebelumnya. Kita mulai berpikirnya dari yang sudah diketahui ini, mana yang ada rumusnya.
Nah, yang ada rumusnya kan ini, keliling. Maka kita mulai mengerjakannya dari sini. Rumus keliling ini kita uraikan. Rumus keliling persegi yaitu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 88. Nah, maka kalau hanya panjang tambah lebar saja sama dengan 88 dibagi 2. Hasilnya panjang tambah lebar itu harus 44. Nah, panjangnya itu kan 26. Ditambah lebarnya ini yang ditanyakan. Hasilnya harus sama dengan 44. Maka lebarnya saja 44 dikurangi 26. Sama dengan 18 cm. Nomor 5. Keliling tanah Pak Badrun yang berbentuk persegi panjang adalah 36 cm. Jadi K-nya 36 cm. Dan lebarnya 6 cm kurang dari panjangnya. Maka kita tulis lebar L sama dengan panjang P dikurangi 6 cm. Berapakah luas tanah Mbak Badrun? Nanti tanyakan lebar luasnya berapa. Nah, rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, maka kita harus mencari dulu panjang dan lebarnya berapa. Nah, caranya mengerjakannya mulai dari yang sudah diketahui dan yang ada rumusnya, yaitu keliling. Kita uraikan rumus keliling, yaitu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan sudah diketahui nilainya 36. Nah, maka panjang tambah lebar itu sama dengan berapa? Kalau 2 kalinya itu 36, berarti kalau hanya panjang tambah lebar berarti setengahnya ya, atau 36 kita bagi dengan 2. Jadi nanti panjang tambah lebar sama dengan 18. Nah, setelah itu kita masukkan yang sudah diketahui P. P-nya ini belum diketahui, maka tetap kita tulis P. Kemudian lebarnya ini P kurangi 6, kita ganti dengan L-nya kita ganti dengan P kurangi 6 sama dengan 18. Selanjutnya kita kerjakan yang di ruas kiri. P ditambah P. P saja artinya di depan itu angkanya 1. Ini 1. 1P tambah 1P, 2P dikurangi 6 sama dengan 18. Jadi 2P sama dengan 18. Kemudian negatif 6 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi positif 6. Jadi 2P sama dengan 18 ditambah 6. 24. Jadi P-nya 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm. Nah, kalau P-nya 12, maka lebarnya itu P kurangi 6. P-nya 12. Jadi 12 kurangi 6 sama dengan 6 cm. Nah, maka yang ditanyakan luas ya. Maka luasnya panjang kali lebar, P-nya 12, L-nya 6. Sama dengan 72 cm persegi. Nomor 6. Pada sebuah jajar genjang diketahui luasnya 60 cm persegi. Jadi jajar genjang luasnya itu 60 cm persegi. Jika panjang alasnya 12 cm, A-nya 12 cm,
maka tentukan tingginya. Cara mengerjakannya sama seperti pada soal sebelumnya. Kita mulai dari yang sudah diketahui dan yang ada rumusnya, yaitu luas. Nah, luas kita uraikan. Rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Sudah diketahui nilai luas 60 cm, jadi alas kali tinggi sama dengan 60. Nah, alasnya itu 12, jadi 12 kali tinggi itu harus sama dengan 60. Maka tingginya saja 60 dibagi 12 sama dengan 5 cm. Nomor 7. Sebuah layang-layang diketahui luasnya 260 cm persegi. Di L-nya luas 260 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 20 cm. Saya tulis diagonal 1 atau D1-nya 20 cm. Tentukan panjang diagonal yang lain. Jadi diagonal kedua atau D2-nya ini yang ditanyakan. Nah, cara mengerjakannya untuk mencari diagonal kedua, caranya sama seperti pada soal sebelumnya. Mulai mengerjakannya dari yang sudah diketahui dan ada rumusnya, yaitu mulai dari luas ini. Kita uraikan rumus luas layang-layang, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan 260. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui, D1 itu 20, D2-nya belum diketahui, tetap ditulis D2, sama dengan 260. Nah, kemudian kita sederhanakan, 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal 10 kali D2 sama dengan 260. Jadi D2 sama dengan 260 dibagi 10. Hasilnya 26 cm. Diketahui luas sebuah trapesium adalah 200 cm persegi. Jika tinggi trapesium 10 cm dan panjang salah satu sisi sejajarnya itu 28 cm. Nah, saya misalkan sisi yang sejajar itu A dan B ya. Jadi A-nya itu 28 cm. Berapa panjang sisi sejajar yang lain? Maka ini yang ditanyakan B-nya. B-nya berapa? Nah, untuk mencarinya sama, kita mulai dari yang sudah diketahui dan ada rumusnya, yaitu mulai dari luas. Rumus luas trapesium yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar A ditambah B dikali tinggi. Sama dengan luasnya sudah diketahui 200. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui, A-nya 28 ditambah B belum diketahui, cukup ditulis B saja, dikali T-nya 10, sama dengan 200. Kemudian kita sederhanakan, yang bisa kita bagi atau kita sederhanakan, 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi 28 ditambah B dikali 5 sama dengan 200. Nah, jadi kalau 28 tambah B, kalau dikali 5 hasilnya 200. Maka kalau hanya 28 tambah B saja, itu sama dengan 200 dibagi 5. 200 bagi 5 sama dengan 40. Maka B sama dengan 40 dikurangi 28 sama dengan
12 cm. Nah, jadi panjang sisi sejajar yang lain itu 12 cm. Nomor 9. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Panjangnya 40 meter, lebar L 20 meter. Di sekeliling taman itu ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 4 meter. Berapakah banyak pohon pinus yang dibutuhkan? Nah, pohon pinus itu akan ditanam di sekeliling taman. Jadi di sini ya, di pinggir-pinggirnya ini, mengelilingi taman. Maka yang kita cari itu kelilingnya, keliling dari taman ini. Taman ini berbentuk persegi panjang. Jadi kita pakai rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 40, lebarnya 20. Sama dengan 2 kali 40 tambah 20 itu 60. 60 kali 2, 120 cm. Kemudian, berapakah banyak pohon pinus yang dibutuhkan? Kemudian, pohon pinus itu akan ditanam di sepanjang 120 cm dengan jarak antar pohon 4 meter. Maka, pohon pinus yang dibutuhkan itu 120 dibagi 4 sama dengan 30 pohon. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 meter kali 3 meter. Ini panjang, ini lebarnya. Lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm kali 30 cm. Jadi ini sisinya. Tentukan banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai. Banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai. Karena yang ditanyakan banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai. Nah, ini berarti menggunakan konsep luas ya. Maka kita cari dulu luas lantai. Luas lantai, lantainya berbentuk persegi panjang. Maka rumusnya panjang kali lebar, panjangnya 6, lebarnya 3. Jadi 18 meter persegi. Kemudian kita cari luas ubin. Luas ubin. Ubinnya berbentuk persegi. Maka luas persegi itu sisi kali sisi. Sisinya 30. 30 kali 30, 900. Nah, ini satuannya sentimeter persegi ya. Nah, yang ditanyakan banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai. Sama dengan luas lantai dibagi luas ubin. Luas lantainya 18 meter persegi. Ubinnya 900 cm persegi. Nah, di sini ada perbedaan satuan, maka harus kita samakan dulu satuannya. Yang meter persegi kita jadikan ke sentimeter persegi. Nah, dari meter ke sentimeter turun 2 kali. Karena persegi, maka setiap kali turun ini kita kalikan dengan 100. Maka kalau 2 kali turun, kita kalikan 100 kali 100 sama dengan 10.000. Maka 18 meter persegi kita jadikan ke sentimeter persegi
sama dengan 18 kita kali dengan 10.000 ya. Jadi 180.000 per 900. Nah, ini satuannya sudah sama ya, cm persegi. Sama dengan 18 bagi 9, 2, 200. 200 ubin ya. Lanjut nomor 11. Kebun kakek berbentuk persegi berukuran panjang sisinya 20 meter. Jadi persegi sisinya 20 meter. Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya 100.000 per meter. Biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut adalah berapa? Nah, ini pagarnya itu akan dipasang di sekeliling kebun di sini, di sekelilingnya. Maka yang kita cari itu keliling ya. Kita cari dulu keliling kebun. Kebunnya berbentuk persegi, maka kita cari dulu keliling persegi. Rumusnya keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Sisinya 20, 4 kali 20 sama dengan 80 meter. Nah, biaya pemasangan pagar per meternya 100.000. Maka kalau 80 meter, biayanya berapa? Tinggal kita kali. 80 dikali 100.000. Sama dengan 8 juta ya. 8. Nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah keliling dan luas bangun yang diarsir. Nah, ini bangunnya bukan dari bangun seperti persegi atau persegi panjang atau yang lainnya yang sudah kita kenal rumus kelilingnya ya. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, maka untuk mencari rumus keliling kita gunakan konsepnya keliling. Jadi keliling itu panjang semua sisinya. Maka kita tinggal menjumlahkan panjang semua sisinya ini. Nah, ini panjangnya sama ya. Jadi ini 8. Jadi ini di sini 8, 8, ini 8, ini juga 8. Nah, kita tinggal jumlahkan semua ya. Jadi jumlah semua dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 ya. Nanti tambah 8-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 7 kali 8 sama dengan 56 cm. Kemudian untuk luasnya kita bagi bangun ini menjadi beberapa bagian yang kita ketahui rumusnya ya. Jadi bisa seperti ini. Bangunnya menjadi terdiri dari dua bangun yaitu persegi dan persegi panjang, atau bisa juga kita bagi lagi seperti ini. Jadi ada 3 buah persegi. Jadi ada 3 daerah ya. Jadi, daerah 1, 2, dan 3. Jadi untuk mencari luasnya, luas seluruhnya, sama dengan
Luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas daerah 3. Nah, ternyata daerah 1, 2, dan 3 ini ukurannya semuanya sama ya. Persegi dengan ukuran sisi 8 cm. Maka kita bisa menuliskan sama dengan rumusnya luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 sama dengan 3 kali luas 1. Luasnya itu sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi. Jadi 3 kali sisinya 8 kali 8. Ya. Jadi 8 kali 3 24. Kemudian 24 dikali sama dengan 192 cm persegi. Perhatikan gambar berikut. Bidang ABCD adalah persegi panjang dan bidang EFGH adalah persegi. Jika AB 12 cm dan luas daerah yang tidak diarsir itu 50 cm persegi, tentukan luas daerah yang diarsir. Arsir sama dengan, untuk mencari luas yang diarsir, caranya luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua dikurangi luas daerah yang tidak diarsir. Nah, kemudian luas yang diarsir ini masuk ke daerah yang pertama dan juga masuk ke daerah kedua. Maka yang diarsir ini terhitung 2 kali ya. Maka kalau hanya mencari satu luasan saja yang diarsir, maka kita bagi 2. Nah, luas yang pertama ini, daerah yang pertama bentuknya persegi, kemudian yang kedua bentuknya persegi panjang. Jadi luas persegi ditambah luas persegi panjang dikurangi daerah yang tidak diarsir, luasnya 50 dibagi 2. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Jadi ini 8 kali 8. Kemudian luas persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar, panjangnya 12. Jadi 12 kali 4 dikurangi 50 dibagi 2. Sama dengan 8 kali 8, 64 ditambah 12 kali 4, 48 dikurangi 50 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 112 dikurangi 50 dibagi 2. Sama dengan 62 dibagi 2 sama dengan 31 cm persegi. Nomor 14. Seorang petani mempunyai sebidang tanah yang berukuran panjang 24 meter dan lebar 15 meter. Jadi, tanah berbentuk persegi, ukurannya panjang 24, lebar 15 meter. Kemudian, tanah tersebut akan dibuat sebuah kolam berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya. Jadi kolam itu ukurannya belah ketupat. Bentuknya belah ketupat, ukurannya diagonal 1,9 meter, diagonal 2-nya 12 meter. Sedangkan sisanya akan ditanami pohon pisang. Berapakah luas tanah yang ditanami pohon pisang? Nah, sisanya itu berapa? Nah, karena ini yang ditanyakan sisanya, maka kita cari dulu luas tanahnya.
Luas tanah berbentuk persegi. Jadi, maaf, berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang. Jadi, panjang kali lebar. Panjangnya 24, lebarnya 15. Sama dengan 360 meter persegi. Kemudian, luas kolamnya berbentuk belah ketupat, maka rumusnya setengah kali D1 kali D2. Setengah kali D1-nya 9, D2-nya 12. Sama dengan 54 meter persegi. Nah, sisanya berarti tinggal kita kurangkan. Luas tanah dikurangi luas kolam. Sama dengan 360 dikurangi 54. Sama dengan 306 meter persegi. Tanah yang ditanami pisang 306 meter persegi. Pada sebuah jajar genjang diketahui luasnya 250 cm persegi. Luas 250 cm persegi. Kemudian panjang alas jajar genjang itu 5x dan tingginya 2x. Jadi alasnya 5x, tingginya 2x. Berapakah panjang alas dan tinggi jajar genjang tersebut? Nah, alasnya itu sebenarnya berapa? Tingginya itu sebenarnya berapa? Nah, karena alas dan tinggi ini masih dalam bentuk aljabar, ada variabel x-nya, maka kita cari nilai x-nya dulu. Caranya, kita mulai dari yang sudah diketahui ini, yang ada rumusnya, yaitu rumus luas. Nah, rumus luas jajar genjang ini kita uraikan. Rumusnya yaitu alas kali tinggi. Hasilnya sudah diketahui sama dengan 250. Nah, kita masukkan A-nya 5x, tingginya 2x. Sama dengan 250. Ini karena X ini hampir sama dengan kali ya. Ini kalinya saya ganti titik saja ya. Jadi 5x dikali 2x sama dengan 250. Nah, kita cari nilai x-nya. Kita kalikan 5x kali 2x. 5 kali 2, 10. X kali x, x kuadrat sama dengan 250. Jadi x kuadrat sama dengan 250 dibagi 10. Jadi x kuadrat sama dengan 25. Jadi x sama dengan akar dari 25. Sama dengan 5. Nah, x-nya sudah ketemu 5, maka A itu 5x. Artinya 5 kali x, x-nya sudah ketemu 5. X-nya kita ganti 5. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25 cm. Kemudian tingginya itu 2x. X-nya kita ganti dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Nomor 16. Panjang diagonal suatu layang-layang memiliki perbandingan 3:4. Jadi D1 dibanding D2 itu 3:4. Jika luasnya 54 meter persegi. Dan ditanyakan, tentukan panjang kedua diagonal tersebut. Jadi D1 itu berapa, D2 itu berapa. Nah, untuk mencari
ini caranya, karena yang diketahui itu perbandingan diagonalnya, maka kita misalkan dulu. Misalkan diagonal 1, karena nilai perbandingannya 3, kita misalkan dengan 3x. Kemudian D2, karena nilai perbandingannya 4, maka kita misalkan dengan 4x. Nah, maka kita cari dulu nilai x-nya. Caranya seperti pada nomor 15 ya. Caranya dari yang sudah diketahui dan ada rumusnya ya. Jadi mulai dari sini, dari rumus luas. Rumus luas layang-layang kita uraikan rumus luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan, sudah ketemu hasilnya 54. Kemudian kita masukkan D1-nya dengan 3x, D2-nya dengan 4x, sama dengan 54. Coret atau disederhanakan, 4 bagi 2 hasilnya 2, 3 kali 2, 6, x kali x kuadrat, sama dengan 54. Jadi x kuadrat sama dengan 54 dibagi 6. X kuadrat sama dengan 9. Jadi X saja akar dari 9 sama dengan, ketemunya akar dari 9 yaitu 3. Nah, kemudian kita cari D1-nya itu 3x. 3x artinya 3 kali x. X-nya sudah ketemu 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9 meter. Kemudian diagonal 2 sama dengan 4x. Artinya 4 kali x. X-nya kita ganti 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 meter. Demikian pembahasan soal-soal tentang keliling dan luas segi 4. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.